3 juta. Nah, Seperti apa, Pak? betul. Jadi mungkin biar para netizen dan semua yang meliput berita ini biar tahu lah ya. Jadi gini, sebelum adanya penertiban itu kira-kira di bulan September, September, Agustus, sekitar segitulah, 2022. Ada perencanaan untuk perbaikan jalan di ruko Blok J 4 Utara dan di Blok J 8 Selatan. Waktu itu RW-nya bernama Pak Awi, ya. Nah, saya yang diundang loh ke tempat yang namanya Pak Iman, ya. Salah satu pemilik ruko di Blok J 4 Utara. Saya diundang beserta dengan RW saya. Lalu Pak Iman ini menyatakan ke saya, Pak RT, saya punya inisiatif untuk memperbaiki jalanan di ruko Blok J 4 Utara dan di Blok J 8 Selatan. Lalu saya tanya, sumber dananya dari mana Bapak? Kan gitu. Lalu dia bilang, oh kalau sumber dana saya yang tanggung semuanya. Hebat, saya pikir nih donatur luar biasa nih. Terus bagaimana Pak kalau seandainya nanti kurang? Kurang pun nanti saya yang tanggung. Wah hebat, saya bilang. Oke. Jadi apa yang Bapak butuhkan dari saya? Pak RT cukup sebagai pengawas. Arti kata nanti kalau seandainya ada pelaksanaan, Pak RT tolong dibantu untuk pengawasan pelaksanaannya. Oh siap, kalau cuma itu, ya kan? Nah, lalu ditunjuklah kontraktor. Kontraktor itu bukan dari pihak saya, tapi dari pihak Pak Iman sendiri, rekanan dia, bukan dari saya nggak kenal itu kontraktor siapa, ya kan? Lalu berundinglah pada periode di akhir 2022, bulan Desember tepatnya, sudah beralih ke pengurusan. Terpilihlah yang namanya Pak Randy, ya, RW baru, bukan RW baru. Dari tadi RW Awi dilanjut dengan RW yang baru. Dimulai lagi diskusi. Lalu di hadapan ada Pak Randy, ada Pak Hans, ada Pak Johnson, ada saya Ketua RT 11 RW 03, ada Pak Iman, ada pemborongnya, berarti ada 6 orang di situ. Dinyatakan 3 kali diulang-ulang bahwa segala sesuatu urusan biaya saya yang tanggung. Oke? Akhirnya ceritanya terlaksana di bulan Desember. Jalan tuh ya, di bulan Desember 2022 berjalan. Di ruko Blok J 4 Utara dan di Blok J 8 Selatan. Pada saat pelaksanaan perbaikan jalan, ada biaya sebesar 390-an juta pada awal itu. Lalu dibayarkan oleh yang namanya Pak Iman kepada kontraktor dia, bukan kontraktor saya nih. Saya nggak pegang uang Pak Iman ya. Yang tunjuk Pak Iman sendiri, bukan saya. Saya nggak kenal itu kontraktornya siapa. Pak Iman memberikan uang 390 juta lebih itu kepada kontraktornya, bukan kepada saya, tidak melalui saya, langsung ke rekening kontraktornya yang dipilih Pak Iman, kan gitu, rekanan dia kan. Berjalanlah, selesai J 4 Utara dan J 8 Selatan. Lalu saya berinisiatif, kalau begitu saya akan melakukan kelanjutan perbaikan jalan di Blok J 3 Timur dan di Blok J 5 Timur, kan begitu. Namun kan saya harus tanya pada diri sendiri, Pak Iman udah keluar duit 390, tapi belum selesai. Saya berinisiatif sendiri loh ya, atas nama pribadi, bukan atas nama pengurus RT ya. Lanjutkan kontraktor untuk memperbaiki J 3 Timur dan J 5 Timur. Lalu sumber dananya dari mana? Gampang Pak, saya akan minta dulu kepada warga saya, berapa kira-kira mereka mau bantu dalam hal perbaikan jalan, ya kan? Ada hitungannya, per meter 160.000. Kalau misalnya dia 50 meter persegi, berarti kan kurang lebih 8 juta. Namun yang dibayarkan, saya ada rinciannya, pakai kwitansi, tanda terima ada. Bayar 200.000, 300.000, ada yang bayar paling banyak cuma 1 juta, 2 juta. Sedangkan yang harus dibayar 6 juta atau 8 juta. Jauh kan? Lalu siapa yang nombok? Perkumpulan dana 53 juta dari seluruh warga yang ada di sini. Saya bagi loh kepada semua warga, baik yang menyumbang maupun yang tidak menyumbang. Mereka bisa baca, saya kemarin nyumbang berapa. Jadi nggak mungkin ada yang saya tutup-tutupi. Pertama, mereka memberikan dana dengan kwitansi, dan saya berikan kwitansinya. Dan tanda terima juga buat saya, supaya kamu jangan nanti berbohong. Kamu nyumbang berapa, ngakunya berapa. Saya punya pegangannya dan lengkap semua. Terkumpul 53 juta. Saya setorkan itu kepada kontraktornya Pak Iman. 53 juta itu. Namun kan pekerjaannya lebih dari itu Pak. Bahkan sampai 100 juta lebih. Lalu kekurangannya dari siapa? Saya pribadi Pak yang keluar uang Pak. Jadi bagaimana mungkin saya mengambil uang dana pribadi sumbangan dari warga sebesar 53 juta, sedangkan perbaikan jalan di Blok J 3 Timur dan di Blok J 5 Timur dananya lebih dari 100 juta. Ditanyakan kepada kontraktor dong Pak Iman, itu kan bukan kontraktor saya. Kontraktor Pak Iman menerima uang 440 juta lebih. Asumsinya Pak Iman kan 390, anggap 390. Dari warga anggap 50-an juta. Berarti kan 440-an dong.
Sama klop. Cek kontraktornya terima berapa? 440. Saya ada kwitansinya, ada tanda terimanya, ada bukti transfernya. Mengenai perihal terkait 390 juta itu ditransfer langsung ke rekening kontraktor Pak Iman, bukan kontraktor saya nggak punya kontraktor saya. Sedangkan yang 50 juta lebih itu saya transfer langsung ke rekening si kontraktor. Lalu di mana saya mengambil uang? Sedangkan pada saat perbaikan di Jet 3 Timur dan di Jet 5 Timur itu dananya 100 juta lebih. Kekurangannya dari mana? Saya pribadi yang keluar uang. Jadi Pak Iman ini jangan berkata sembarangan Pak Iman ya. Mulut Anda saya rasa perlu sikat gigi Pak ya, dan Anda jangan pikun ya. 390 juta Anda berikan langsung kepada si pemborong, si kontraktor, dan itu kontraktor punya Bapak, bukan punya saya. Dan Bapak dengan waktu itu dengan sombongnya bilang semua dana saya yang bayar. Itu bukan di depan saya, ada RW, ada Pak Hans, ada Pak Johnson, ada kontraktor. Bapak mengucap itu 3 kali loh Pak ya. Dan saya sudah bicara kepada semua orang itu dan mereka mengatakan ya, demi Tuhan memang Pak Iman ngomong seperti itu. Lalu siapa yang berbohong? Setelah itu dia mengatakan, Pak RT tolong nama saya jangan ditulis. Saya kan harus bikin laporan kepada warga saya kan. Saya bikin rinciannya, berapa yang diterima oleh warga, berapa yang harus dikeluarkan, berapa dana yang terkumpul. Ada rincian dan laporannya. Saya bagikan ke semua warga, boleh tanya. Mereka bisa lihat, cocok nggak yang mereka bayarkan kepada saya dengan tulisan saya. Tertera 53 juta itu. Lalu kemudian 53 juta itu saya akan berikan kepada kontraktornya Pak Iman, bukan kepada saya. Kan begitu. Kalau dikatakan misalnya Pak Iman bilang mengatakan bahwa itu 53 juta kemana? Tanya, itu kan kontraktor Bapak gitu loh. Bahkan dengan bangganya bahwa saya tidak mau ditulis namanya. Makanya dalam laporan saya tulis pengeluaran perbaikan jalan Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan sebesar 440 juta gitu kan. Dana ini terkumpul kan cuma 53. Karena Pak Iman nggak mau disebut namanya, 53 kekurangannya kan sekian ratus juta, 390. Itu ditanggung oleh seorang donatur yang tidak ingin disebut namanya. Ada itu, tapi giliran kemarin pertemuan, wah langsung ini jalanan saya yang bikin 390 juta. Pak, Bapak boleh nyumbang jalanan, tapi pelanggaran tetap pelanggaran Bapak. Bukannya artinya Bapak nyumbang 390, Bapak seenaknya bikin bangunan di saluran air. Bapak seenaknya bikin bahu jalan di bangunan. Jangan begitu Bapak. Saya juga orang ngerti Pak, bukan orang bodoh saya. Masa 390 juta Bapak nyerobot bahu jalan, nyerobot saluran air. Wah, nggak bisa Pak. Dan Bapak jangan coba-coba juga dengan saya, dengan intrik-intrik. Saya nggak terima.